Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022. Dan untuk memulai hari ini, kita akan mendengarkan sapaan dan renungan pagi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, selamat pagi dan terima kasih untuk istirahat malam dan juga hari baru yang Kau berikan pada kami. Hari ini Tuhan, kami akan menjalani berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan berikan kami kesabaran, fokus, dan tenaga, serta hati yang senantiasa bahagia untuk menyelesaikan tugas-tugas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Sapaan dan renungan pagi pada hari ini saya ambil dari buku karya Andar Ismail yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Dan pada hari ini saya, Erio Vanggidai, akan membacakan cerita dengan judul Manusia Punya Bisa, Tuhan Punya Kuasa. Sudah setahun, Mikael membantu Simon sebagai tukang sepatu. Semula Mikael tidak tahu apa-apa tentang cara membuat sepatu, tetapi kini ia malah lebih mahir daripada Simon. Mikael memang pemuda yang agak misterius. Tidak pernah menceritakan asal-usulnya, pendiam, selalu tunduk, sangat rajin bekerja, dan hampir tidak pernah tersenyum. Pada suatu hari, datanglah seorang pembesar didampingi kais keretanya. Dengan pongah, pembesar itu membentak, "Kamu pernah melihat kulit sepatu seperti ini? Ini kulit sangat mahal, tahu? Di seluruh Rusia tidak ada kulit sebagus ini. Kamu bisa bikin sepatu boot yang sangat kuat. Kalau dalam 1 tahun ada jahitannya yang kendor, kamu akan dapat susah. Tetapi, kalau jahitannya bagus, saya akan bayar kamu 10 rubel. Sanggup tidak?" Simon merasa kecut. Resikonya sangat tinggi. Kalau sepatu boot itu gagal, bagaimana ia dapat membayar ganti rugi? Tetapi ia melihat Mikael menganggukkan kepala sebagai tanda untuk menerima pesanan itu. Lalu, dengan tangan gemetar, Simon mulai mengukur kaki pembesar itu. "Ingat, sepatu ini harus kuat 1 tahun. Aku mau pakai ini sampai tahun depan," bentak pembesar itu. Mendengar bentakan itu, tiba-tiba Mikael tersenyum. "Hei, kenapa kamu nyengir? Lebih baik kamu siapkan alat kerjamu supaya sepatuku selesai pada waktu aku memerlukannya," tukas pembesar itu. "Baik Tuan, apa yang Tuan perlukan akan siap pada waktunya," jawab Mikael sambil menunduk. Segera setelah pembesar itu pergi, Simon memandangi dan mengelus kulit itu dengan rasa kagum. Lalu, ia menugaskan Mikael untuk menguntingnya, sebab ia merasa Mikael lebih terampil untuk tugas penuh risiko ini. Beberapa jam kemudian, Simon meninjau pekerjaan Mikael. Muka Simon langsung pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ya ampun, kenapa kamu gunting begini? Ini guntingan untuk sepatu jenazah, bukan sepatu boot. Biasanya kamu tidak pernah salah." Celaka kita. Pembesar itu pasti marah. "Ini bukan sepatu boot, ini sepatu jenazah." Tiba-tiba pada saat itu pintu diketuk. Ternyata itu kais kereta pembesar tadi yang tergopoh-gopoh berkata, "Jangan dulu digunting kulit yang tadi. Tidak jadi bikin sepatu boot. Tuanku mendadak meninggal dunia. Nyonya menyuruh aku cepat-cepat datang ke sini. Kulit tadi jangan dibuat sepatu boot, tapi sepatu jenazah." Demikian cuplikan dari cerita karangan Leo Tolstoy, pengarang besar dari Rusia. Apa pesan Tolstoy dengan cerita ini? Mikael sebenarnya adalah malaikat yang sedang ditugaskan oleh Tuhan untuk menemukan 3 buah kebenaran. Salah satu di antaranya adalah apa yang tidak boleh dilakukan manusia,
Mikael menemukan kebenaran itu ketika ia melihat pembesar tadi mengandalkan hari depannya pada perhitungannya sendiri. Itulah yang tidak boleh diperbuat manusia. Pembesar tadi mengira bahwa hari depannya ada di tangannya sendiri. Ia ingin sepatu yang kuat untuk 1 tahun, padahal umurnya hanya tinggal beberapa jam saja. Dalam hidup ini kita membuat banyak rencana. Tiap rencana perlu disertai faktor-faktor pendukung yang dapat diandalkan. Semua itu tidak salah. Yang salah adalah bila kita terlalu mengandalkan diri pada faktor-faktor itu sehingga kita tidak merasa memerlukan pertolongan Tuhan lagi. Kita merasa mempunyai kekuatan yang dapat kita andalkan. Ada yang mengandalkan kedudukannya. Ada yang mengandalkan koneksinya pada orang tertentu. Ada yang mengandalkan kekuatan fisik. Kita lupa bahwa sekuat-kuatnya sebuah faktor andalan, faktor tersebut tidak memberi jaminan yang mutlak. Tuhan Yesus bercerita tentang seorang kaya yang panennya berlimpah sehingga ia memperbesar lumbung. Lalu orang itu merasa bahwa hari depannya sudah terjamin karena mempunyai persediaan kebutuhan yang lebih dari cukup untuk sekian tahun. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Lukas pasal 12 ayat 20. Kalau kita membaca seluruh pasal Lukas itu, tampak bahwa Yesus menempatkan cerita tersebut dalam rangka mengajar tentang keserakahan dan kekhawatiran. Kita bisa menjadi serakah karena khawatir, atau sebaliknya, menjadi khawatir karena serakah. Kekhawatiran seperti itu dapat menjadikan kita membuat kompensasi dalam bentuk keyakinan diri yang berlebihan. Kita menjadi terlalu yakin atas kekuatan, kekayaan, kedudukan, atau kepandaian kita. Akibatnya, kita lupa untuk mengandalkan diri pada pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwa yang menentukan bukan hanya faktor andalan yang ada di tangan kita, melainkan faktor pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwa kita bisa saja membuat rencana, namun kita tidak bisa menjamin kepastian hasilnya. Man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Allah menentukan. Manusia punya bisa, Allah punya kuasa. Dari cerita tersebut, saya dapat menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, untuk tidak terlalu yakin atas kekuatan, kekayaan, kedudukan, atau kepandaian kita. Dan yang kedua, untuk tidak ragu atau takut atau discouraged karena kelemahan maupun kekurangan yang kita semua miliki. Contoh nyatanya, 2 tahun lalu pada bulan Maret 2020, kita memasuki pandemi COVID-19. Dan kita seakan terhempas pada masa yang penuh kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan. Namun setelah 2 tahun, dengan segala perjuangannya, perlahan kita sadar atau disadarkan bahwa sudah begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang kita peroleh. Akhir kata, seperti judul buku tadi, Selamat Ulang Tahun, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Bukan pada pandemi, bukan pada virus penyebab pandemi ini, melainkan pada keputusan kita, semangat kita untuk tetap bertahan dan menemukan cara-cara ajaib Tuhan yang telah membimbing kita sampai pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022. Selamat hari baru dan selamat merayakan penyertaan Tuhan yang selalu ada setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari sekarang kita akhiri sapaan dan renungan pagi ini dengan doa penutup. Puji syukur pada Tuhan untuk waktu yang diberikan untuk memulai hari baru ini. Sekarang kami akan bersiap untuk mengawali langkah di hari yang baru ini. Kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa menuntun kami ke pengalaman-pengalaman yang membuat kami semakin mengenal Tuhan. Hari yang baru ini, kiranya kami juga dapat mencerminkan harapan dan semangat
bagi sesama kami untuk terus maju. Tuhan, kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin.